Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan di video terakhir, part ketiga. Saya juga sudah membaca beberapa lagi yang masuk ke dalam tugas individu kita. Banyak juga yang memberikan komentar bahwa materi belum dimengerti. Maka harapan Bapak dari video yang telah dibuat pada part 1 sudah memberikan gambaran terkait alasan tentang atau kesimpulan tentang part 2 pelajaran kemarin seperti apa di pertemuan 3 kemarin ya. Memang sifatnya itu agak analisis dan memang harus dibaca sendiri-sendiri. Nah, kalau memang rasa sendiri-sendiri susah untuk memahami, silakan baca berkelompok. Iya, tugas kelompok belum saya buat ya. Nantilah pertemuan-pertemuan berikutnya, mudah-mudahan bisa Bapak buatkan kelompoknya ya, untuk kawan-kawan sekalian. Oke, kita sekarang fokus ke pembahasan terakhir. Mudah-mudahan 15 menit ini cukup untuk membahas hingga selesai. Oke, di sini maka yang kita cari terlebih dahulu adalah untuk melihat goodwill-nya. Dan di sini dijelaskan bahwa amortisasi sampai 20 tahun. Nah, yang kita perhatikan sebentar. Oke. Yang kita perhatikan bahwa HP-nya 140.000, dapat dari sini 140.000. Kemudian NB-nya 250 dikurang 90. Total aktiva dikurang utang. Secara teori untuk analisis laporan keuangan, ketika kita menentukan aktiva dikurangi utang, itu sama dengan mengukur liabilitas suatu perusahaan. Oke. Nilainya seperti ini, 120.000 nilai bersih aktivanya. Kemudian dikurangi, maka diperoleh goodwill 20.000. Berarti PTA membeli overstate atau memiliki kelebihan harga, kelebihan nilai sebesar 20.000 terhadap perusahaan tersebut, saham dari perusahaan tersebut. Kemudian ini ada dua pilihannya. Goodwill-nya itu ketika dia lebih menjadi goodwill, kalau dia malah underprice biasanya tuh nggak dibeli. Misalnya saya punya harga, saya kasih harga ini 50.000, kemudian ada yang nawar 30.000. Kalau saya nggak kepepet, saya nggak akan jual harganya jika itu underprice. Seperti itu. Biasanya transaksi itu tidak menemukan titik impasnya kalau di bawah harga sepakatan. Kemudian tahun 2021, tahun 2022 seperti itu juga. 2002 sama caranya. Cuma nanti pada tahun 2002 ini ada perhitungan 1 tahun amortisasi karena sudah berjalan dari tahun 2001. Berarti sudah ada tambah 1 tahun lagi 20 tahun ini amortisasinya. Untuk lihat penyusutannya. Pada tahun 2003 2 tahun. Seperti itu. Nah, sekarang yang saya sampaikan gini, amortisasi adalah sama dengan penyusutan. Perbedaannya, jika aset berwujud, maka disebut dengan penyusutan. Sedangkan jika aset tidak berwujud, seperti goodwill, masuknya atau diberi nama penyusutan dengan nama amortisasi. Ini juga teori dasar dari akuntansi yang seharusnya mudah-mudahan teman-teman kembali merefresh ya pelajarannya. Kemudian 20 tahun ini merupakan sesuai dengan soal 20 tahun. Kalau kita melihat amortisasi gedung misalnya, itu ada yang berumur sampai 45 tahun. Amortisasi gedung, penyusutan gedung sampai 45 tahun. Kemudian untuk penyusutan kendaraan seperti mobil sekitar 10 tahun. Penyusutan untuk komputer sekian tahun. Jadi masing-masing barang aset itu memiliki penyusutannya masing-masing. Kemudian perhitungan ini menurut Bapak cukup jelas untuk kita lihat bagaimana perhitungannya. Kemudian jurnalnya ini sesuai dengan soal fase dividen 30.000. 30.000 kita ke atas pada tanggal 5 Desember 2002 pengumuman dividen sebesar 30.000.
Kemudian tanggal 20 Desember pembayaran dividennya. Tanggal 31 Desember 2002 melaporkan mengalami laba, kemudian pada tahun 2003 mengalami kerugian. Ini yang kita gunakan menggunakan format jurnal yang di sini. Yang kita gunakan itu ekuitas. Sekarang kita lanjut ke soal di bawah ya. Saya sedang berusaha untuk memaparkan secara perlahan. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin nanti setelah mendapatkan modul, kemudian bisa juga dicetak dan diperhatikan. Saat fase pengumuman dividen, seperti ini juga digunakan piutang dividen pada investasi saham PTB. Karena pemilikan saham 75%, maka dikalikan 70.000, angkanya seperti ini, 22.500. Saat pembayarannya akan masuk ke kas terhadap piutang dividen. Tinggal gunakan saja jurnalnya, diikutin. Sama, ini juga saat pengumuman laba, dan ini juga saat pengumuman rugi. Kemudian persentase tetap gunakan informasi bahwa PTA memiliki saham sebesar 75%. Jadi model ini adalah model yang hampir serupa ketika kita terbiasa melihat contoh pada materi pertemuan ke-3 kemarin, terutama pada bagian bawah di sini. Nanti bagian bawah ini, bagian yang model untuk eliminasi sama seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut pada perhitungan berikutnya, yaitu perubahan investasi saham pada PTB. Pada tahun 2021, 144.000, kemudian investasi pada tahun 2002, dihitung laba dividen tadi yang ke di atas dimasukkan, 2002 dan 2003. Tingkat nih ya, 155, 147, 500. Ini akan connected ke angka di sini. Atau 55 dan 147, 500. Seperti itu. Jadi ini pengaruhnya ke sini angkanya. Ini tinggal dihitung saja dan angkanya seharusnya balance. Kemudian oh iya, jadi dalam materi ini benar-benar Bapak belum kasih contoh soal nih. Kalau ingin teman-teman coba baca dulu, pahami dulu maksud dari soalnya seperti apa. Nanti kalau untuk contoh soal, mungkin di pertemuan berikutnya lah mulai kita membahas soal ya supaya enak. Oke, sekarang kita fokus lagi ke penyelesaian berikutnya, yaitu kita melihat worksheet konsolidasinya. Kita akan lakukan eliminasi terhadap akun-akun. Akun ini jelas kita ambil dari akun yang pertama kali muncul yang sampaikan bawahnya adalah angka-angka gift. Tinggal disusun berdasarkan susunannya. Saya ke atas ya supaya enak. Lihat dari sini. Ini penyusunnya. Ini untuk PTA, ini untuk PTB awalnya. 400, 250. Kita ke bawah kembali. 400, 250. Ini tinggal di breakdown sesuai dengan sahamnya masing-masing. Kemudian eliminasinya terdapat debit 20 untuk goodwill. Kemudian 20.000. Kemudian investasi PTB ini dikreditkan, dikurangkan karena posisinya itu nanti nih. Kan kita ada penambahan nih beberapa yang kita tambahkan. Jadi pas 140, ini pun dikurangkan 140. Investasi pada PTB-nya dikeluarkan. Ini angka-angka ini didapatkan dari angka di atas. Ini. Kemudian melakukan penggabungan. Nanti bentuk worksheet ini akan ditransfer lagi ke dalam ini. Neraca konsolidasinya. Untuk tahun 2001. 170. Jadi benar-benar kalau menurut Bapak materi yang hari ini dengan materi yang kemarin itu sedikit agak berat karena memang kita sekarang udah masuk ke dalam akuntansi keuangan lanjutan 2 advance. Jadi memang materinya berkaitan dengan perhitungan yang harus dengan analisis. Nanti pun jika Bapak memberikan soal, ini kan ada 3 tahun nih
tahun 2001, kemudian masuk ke eliminasi tahun 2002 dengan menggunakan cara yang sama. Kemudian neraca konsolidasi seperti ini hasilnya. Kemudian eliminasi lagi, worksheet lagi, ke tahun 2003, dan neraca konsolidasi seperti ini hasilnya. Nanti pun kalau memang Bapak berikan soal, dia nggak akan sampai 3 soal seperti ini 3 tahun, tapi cukup 1 atau 2 tahun saja. Gitu untuk kita latihan ke depannya. Jadi memang teman-teman harus memperhatikan alurnya bahwa dalam proses membentuk neraca, kita harus melakukan eliminasi terhadap beberapa akun. Jadi ada akun yang kita pertahankan, ada juga akun yang kita kurangi atau kita hilangkan. Dan satu lagi prinsip yang harus kita ingat dalam penyusunan laporan keuangan, terutama dalam neraca, harus balance antara debit dan kredit. Ketika angka ini sudah balance, debit dan kreditnya, maka kemungkinan hasilnya itu benar itu lebih besar dibandingkan kalau kita menghitung namun hasilnya itu tidak balance, seperti itu. Oke. Mungkin ini dulu yang ingin dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi nanti tugas yang akan diberikan adalah berkaitan dengan hari ini adalah, saya tuliskan ya. Ini saja. Tugasnya nanti untuk hari ini sebagai output kita. Oke, 5 menit terakhir. Sebentar. Minta maaf ya kalau masih ada yang kurang paham. Tapi Bapak minta karena kan tetap semangat, tetap belajar, coba pelajari dengan baik. Tidak ada maksud ingin memberatkan dengan tugas, tapi memang tuntutan kita untuk bisa memahami materi ini dengan baik. Oke. Nanti seperti biasa, output kita pada hari ini satu, memahami perbedaan antara metode equity versus cost dalam menyusun neraca konsolidasi. Kemudian yang kedua, melakukan analisis terhadap contoh 1 ya, yang tadi Bapak contohkan pada bab 3 metode equity di e-book nih. Kemudian yang ketiga yang ingin Bapak share poin utama kita pada hari ini adalah mengingat kembali tentang pembagian atau cara memperoleh usaha. Konteksnya itu ini. Konteksnya ke sini. Penggabungan usaha. Konteks penggabungan usaha. Oke. Terus ini juga sedikit tambahan tentang proof dan seterusnya. Hari ini membaca jurnal. Kita tidak membaca e-book. Bapak punya banyak e-book, tapi untuk edisi kali ini kita fokuskan untuk membaca jurnal dan terutamanya membaca jurnal dan membaca contoh tadi ya. Contoh. Mungkin itu materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Nanti silakan siap send dan feedback seperti biasa. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.